Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Mungkin kita lanjut ke pembicara kedua, Dr. Franciscus Octavius, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau akan memberikan materi tentang role of S-FLT1 per PLGF ratio for predicting and improving clinical management of preeclampsia. Saya persilakan Dr. Franz, 20 menit Dr. Franz. Mungkin sebagai kurikulum vitae, Dr. Franz ini lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya. Kami persilakan Dr. Franz. Terima kasih Dr. Gala dan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya juga akan dapat tugas menyampaikan hal yang praktikal, ya, praktis. Ya, teorinya sudah disampaikan oleh Dr. Aldi tadi. Sekarang bagaimana, apakah ada peranan dari pemeriksaan biomarker S-FLT1 dan PLGF ini untuk tata laksana preeklamsia? Tentu harapannya apa? Supaya luarannya, outcome-nya diharapkan menjadi lebih bagus. Jadi insidence-nya 3-10%, tapi tadi penelitian dari Rumah Sakit Dr. Sutomo dan beberapa center yang disampaikan Dr. Aldi sampai di atas 20%, ya, sangat tinggi di tempat kita. Di rumah sakit saya, ya, di mana saya bekerja pun juga di atas 10%. Dan angka kematian pun juga masih bermakna. Bahkan sejak ini data tahun 2009 itu 63.000 kematian per tahun yang dikaitkan dengan preeklamsia. Dan satu sumber, yaitu sumber penelitian menyatakan bahwa insiden preeklamsia ini paling banyak ternyata di Asia, ya. Berapa ini? 54%, lebih dari separuh preeklamsia ini ada di Asia. Tadi sudah disampaikan Dr. Aldi, ya, ada early onset sebelum 34 minggu dan late onset, ya, di mana yang early onset biasanya berakhir dengan situasi yang lebih buruk dibandingkan yang late onset. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan potensi morbiditas maupun mortalitas, yaitu dengan deteksi dini tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Aldi. Ya, kita lakukan prediksi siapa-siapa ibu hamil yang bakal mengalami preeklamsia itu pada trimester 1. Kemudian tentu membutuhkan monitoring yang bagus serta rujukan ke center yang kompeten. Kenapa? Karena ini data dari seorang peneliti di tahun 2012, papernya mengatakan di negara-negara maju preeklamsia seringkali determinasi dini dan itu pun dengan operasi sesar, ya. Dan untuk dampak jangka panjangnya maka kita perlu lebih serius bagaimana menata laksana preeklamsia ini, karena ada dampak jangka panjang bagi si ibu maupun janinnya kalau janinnya juga IUGR misalnya. Kemudian upaya untuk melakukan prediksi ini tadi sudah disampaikan lebih detail oleh Dr. Aldi. Jadi karakteristik maternal, tekanan darah itu terutama MAP, ya, kemudian Doppler arteria uterina serta placental growth factor, dan ini biasanya dikombinasikan dengan saat kita melakukan screening trimester 1 yang sudah lebih established lebih dulu. Tadi prevensinya menggunakan aspirin, ya. Kalau FMF itu sampai 150 mg, kita tahu sediaan di tempat kita ya antara 75-80 sampai 100, ya, 100 mg sudah ada. Jadi kita ambil tengah-tengahnya mungkin 100 mg untuk populasi kita, dan harus dimulai sebaiknya kurang dari 16 minggu malam hari, kemudian sampai dengan 36 minggu. Serta tadi soal kalsium juga sudah disampaikan Dr. Aldi, akan bermakna untuk mereka-mereka yang intiknya memang kurang. Ini risk factor saya kira bisa saya lewati. Kemudian ini adalah contoh bagaimana kita melakukan screening trimester 1, yaitu melakukan kombinasi antara karakteristik maternal dengan USG, yaitu yang beberapa tempat menyebut sebagai anti-scan, ada yang menyebutnya sebagai Down syndrome screening. Kalau di Singapura ini terkenal dengan istilah Oscar test, ya.
tapi sekarang sudah mulai banyak dikalahkan oleh NIPT. Kemudian parameter yang dikerjakan pada waktu screening trimester 1 itu yang dievaluasi adalah seberapa besar risiko trisomi, seberapa besar risiko preeklamsia yang early onset, yang late onset, kemudian seberapa besar risiko pertumbuhan janin terhambat, serta risiko untuk persalinan preterm. Ini semua bisa dikerjakan pada trimester 1 pada waktu usia 12 minggu. Kemudian bagaimana kalau sudah lewat trimester 1 ya, pada trimester kedua. Diagnosis preeklamsia itu memang masih tantangan ya, ACOG, ISSHP semua membuat klasifikasi dan diagnosisnya sendiri-sendiri. Bahkan dalam tanda kutip acuan baku atau gold standard untuk preeklamsia saat ini ya terutama tekanan darah dan proteinuria, meskipun proteinuria dikatakan sudah bukan parameter mutlak yang harus ada untuk kita membuat diagnosis preeklamsia. Dan ini dikatakan sensitivitas maupun spesifisitasnya itu rendah untuk menilai progresivitas penyakit ini serta seberapa berat nantinya, sehingga kita mulai berpikir perlukah parameter yang lain. Tadi ini sudah dari Dr. Aldi ya, tidak ada lagi preeklamsia ringan ataupun berat, dan proteinuria tidak mandatory untuk menyatakan kasus ini adalah preeklamsia. Jadi ini sekali lagi ini dapat berdampak pada diagnosis false positif ya. Akhirnya apa? Kalau kita ini preeklamsia, apalagi kalau kasusnya hipertensi kronis. Hipertensi kronis tentu kita lebih waspada, ini bakal superimpose atau enggak. Nah, kalau menggunakan yang konvensional, ini dampak yang sering terjadi adalah akhirnya di MRS-kan, walaupun itu sebetulnya ternyata enggak perlu. Ya, karena dasarnya tekanan darahnya tambah meningkat, MRS, apakah ini preeklamsia? Bahkan lebih berat lagi adalah dilahirkan pada saat masih preterm. Ini adalah yang alasan utama yang mendasari kita perlu ini parameter lain untuk menilai seberapa berat, seberapa progres preeklamsia ini dan seberapa berat. Jadi proteinuria saja ini dapat menunjang kekurang tepatan untuk diagnosis. Kemudian selain itu ini bisa terjadi sebelum klinisnya proteinuria bisa belum muncul saat klinisnya sudah mulai memburuk ya. Sehingga dibutuhkan satu metode bagaimana untuk memprediksi serta diagnosis dininya. Jadi kalau trimester 1 kita sudah bisa evaluasi pasiennya, kita sudah tahu pasien ini risiko preeklamsianya besar, misalnya 1 banding katakan 1:5 untuk berarti 20% chance untuk mengalami preeklamsia, itu besar, maka kita perlu monitor yang lebih ketat pada pasien ini. Tadi ini disampaikan oleh Dr. Aldi bahwa ada 2 angiogenic factor yang sudah diketahui, diakui bermakna pada peranan progresivitas atau munculnya preeklamsia, yaitu SFLT1 dan PLGF. Bahkan perubahan ini sudah bisa terjadi sebelum munculnya preeklamsia itu manifest secara klinis ya, sampai dengan 5 minggu sebelumnya. Ini parameter ini, biomarker ini sudah bisa menunjukkan sesuatu. Ini manfaat dari rasio antara SFLT1 dan PLGF untuk prediksi, kemudian dapat mengidentifikasi mana-mana yang harus segera dilahirkan atau mana yang masih boleh ditunggu dulu ya. Kemudian diharapkan nanti outcome-nya akan juga lebih bagus, dan ini dikatakan meningkatkan sensitivitas pemeriksaan arteria uterina untuk memprediksi preeklamsia dan terkait dengan beratnya penyakit. Ya. Semakin tinggi rasionya, nah tentu ini akan makin berat. Penelitian yang utama yang membuat SFLT1 PLGF ratio ini mendapatkan perhatian ini dilakukan oleh sekelompok ahli yang membuat penelitian yang disebut prognosis, dan ini dimuat di tahun 2000, sudah dipublikasikan di tahun 2014, juga kemudian dimuat di New England Journal Medicine ya, New England Medical Journal ya, NMJ. Kemudian ini pendapat beberapa ahli tentang prognosis itu, mereka penelitian ini untuk menjawab yaitu tadi yang kapan, timingnya, kemudian populasi yang mana yang diperiksa serta bagaimana interpretasinya. Jadi diharapkan ini bisa memberikan guidance bagi para dokter untuk praktik kliniknya. Dan mereka juga bersepakat untuk membuat satu konsensus
bagaimana yang panduan praktisnya untuk dalam penggunaan dari SPLIT1 dan PLGF ratio. Target populasi adalah mereka-mereka dengan signs and symptoms dari preeklamsia. Ini listnya, ya, ada hipertensi yang kemudian tekanan darah yang kemudian meningkat, proteinuria yang memberat dan sebagainya. Pada saat itu di tahun 2015 dikatakan bahwa rasio SPLIT1 PLGF ini belum di screening, belum dievaluasi sebagai sebuah screening test, sehingga tidak menggantikan tata cara konvensional yang sudah ada sebelumnya, sehingga ini dikatakan sebagai pemeriksaan tambahan untuk membuat tata laksana kita diharapkan menjadi lebih baik untuk preeklamsia ini. Kemudian mereka juga menyampaikan satu cut off, yaitu kalau di early onset ini di atas 85 itu preeklamsia ini, ya. Kemudian kalau yang late onset itu di atas 110, maka kita lebih fokus sebetulnya pada yang early onset. Kalau yang late onset mungkin tidak usah periksa ini, kalau maaf ini pendapat saya pribadi, tidak perlu. Terutama yang early onset karena ini dikaitkan dengan adverse maternal maupun fetal outcome yang lebih berat, ya. Kemudian kalau hasilnya kurang dari 38 itu mereka mengklaim dalam 1 minggu ke depan aman, tidak akan preeklamsia. Sebaliknya kalau di atas 38 ini dalam 4 minggu ke depan sangat mungkin akan muncul manifest preeklamsia ini. Maaf ini jadi gelap ya. Ini tadi guidance-nya kalau kurang dari 8 mungkin 1 minggu bebas preeklamsia kira-kira. Sedangkan kalau antara 38 sampai 85 ini harus waspada dalam waktu 1 bulan ke depan. Sedangkan kalau di atas 85 pada early onset, sedangkan atau 110 pada late onset, ini diagnostiknya sangat menunjang untuk diagnostik preeklamsia. Ya, ini tadi sama kalau kurang dari 38, ini untuk meningkatkan keyakinan klinisi ya, great value for reassuring clinician and the patient. Jadi juga dokternya jadi lebih tenang. Ini terutama kalau ini sangat bermanfaat bagi pengalaman saya kalau itu tadi chronic hypertension ya, hipertensi kronik yang riwayat sebelumnya, hamil sebelumnya preeklamsia, sekarang hamil lagi, hipertensi kronis, hamil lagi, sebelumnya preeklamsia, early onset misalnya. Kemudian kalau di atas 85 atau 110, ya ini diagnostik, kemudian ya ini juga, ini nanti ini bisa di guidance-nya saya kira sudah ada ya. Kemudian statement-statement yang dibuat oleh kelompok yang melakukan penelitian prognosis ini ya. Jadi ini rasio ini untuk prognostik maupun untuk memprediksi mana yang harus dilahirkan, mana yang akan memberat dan seterusnya untuk memperkirakan seberapa buruk. Kalau kadang-kadang pada beberapa kasus itu memerlukan pemeriksaan ulangan, tetapi kita mempertimbangkan nanti dari sisi biaya, karena ini juga masih belum murah, sudah bisa diperiksa tapi masih belum murah, maka kita harus bijaksana untuk memanfaatkan pemeriksaan ini untuk membantu tata laksana pasien. Tapi kita lihat nanti ada penelitian yang menyatakan dari sisi ekonomisnya. Jadi ini di tahun 2015 saat itu rekomendasinya adalah komplikasi tidak bisa dihindari, tetapi mereka-mereka yang high risk itu kan perlu MRS. Kemudian pemeriksaan ini juga untuk pada mereka-mereka yang berisiko tinggi. Nah, tapi ya ini pertimbangkan sisi ekonomis maupun aspek yang lain. Di tahun 2015 mengatakan saat itu ini belum dimasukkan dalam guideline manapun, ya. Sehingga ini hanya untuk membantu menunjang di tahun 2015. Kita lihat berikutnya, peminat untuk penelitian ini ternyata berlanjut. Nah, kemudian kelompok peneliti dari Asia yang menyebut penelitiannya sebagai prognosis Asia, jadi meniru penelitian prognosis sebelumnya tapi dikerjakan di Asia. Ini dipimpin oleh penelitian dari Korea, ini negara-negara yang terlibat, ya, Korea, Thailand, Singapura, Jepang, China. Ya, sama sih menggunakan cut off-nya sama. Mereka mendapatkan kesimpulan bahwa pemeriksaan ini membantu untuk hospitalisasi atau MRS yang tidak perlu serta
dapat mengurangi biaya tata laksana preeklamsia kalau itu di MRS-kan tidak perlu, misalnya belum perlu MRS sudah di MRS-kan dan sebagainya, serta mengurangi kecemasan pasien. Peneliti lain dari barat yang menyebut penelitiannya sebagai INSPIRE itu membandingkan antara yang tata laksana yang sudah ada sebelumnya ditambahkan dengan pemeriksaan S-FLIT1 dan PLGF ratio ini untuk menduga siapa-siapa yang bakal preeklamsia dan mana yang perlu MRS dan mana yang tidak. Ya, ini mereka mengklaim sebagai clinical trial yang pertama untuk penggunaan ini. Ya. Sekali lagi ini juga sebagai tambahan, tapi mereka yakin bahwa ini dapat memperbaiki dalam hal presisi kita untuk membuat diagnosis tanpa harus mengubah admission rate. Dari sisi ekonomi, ini kelompok peneliti dari Jerman mengatakan ini pemeriksaan ini dapat menunjang penghematan sampai dengan kalau dirupiahkan saat saya bikin slide ini sampai hampir 6 juta per pasien, tapi tentu pembiayaan ini perhitungan ini pembiayaan di Jerman ya. Kalau di BPJS saya nggak tahu, belum tahu. Ya. Kemudian peneliti yang lain dari Swiss ini kalau tidak salah, ya dari Swiss juga sama, mereka bisa mendapatkan penghematan mirip ya, tadi 5,8 yang ini 5,6 juta. Karena ini dapat meningkatkan akurasi diagnostik serta mengurangi admisi atau MRS serta persalinan yang tidak perlu. Jadi rekomendasinya ini untuk membantu memastikan mana yang belum preeklamsia sebelum 34 minggu, kemudian ini membantu juga mana-mana yang bakal preeklamsia, tetapi ya, masih belum cukup bukti untuk masih perlu penelitian lebih lanjut ya untuk menggunakan rasio dari S-FLIT1 dan PLGF ini. Saya memberikan contoh kasus, ini pengalaman pribadi aja sih. Contoh kasus satu pasien usia 39 tahun, ini dari Jawa Tengah ya, G5 P1A3, anak pertama usia 8 tahun, dilakukan operasi sesar dengan riwayat saat itu eklamsia. Kemudian ini contoh LMP-nya, kemudian saat dia datang di trimester 1 dilakukan evaluasi screening trimester 1, tekanan darah saat itu 150/100 ya. Ini lain. Kemudian Doppler ulangi ductus venosusnya, E-wave-nya reverse. Kemudian ada uterine arterinya bilateral notch dengan PI 1,2 MOM. Kemudian dari dasar ini pasien diberikan aspirin 100 mg serta kalsium. Tapi pasiennya tidak mau dikasih antihipertensi. Ya. Nah, ini untuk satu sisi menguntungkan kita supaya tidak mas ini ya. Follow up berikutnya di usia 33 minggu, tekanan darahnya berkisar antara 160-170, diastoliknya 100 sampai 100. Saat itu di USG usia 33 minggu 5 hari, USG-nya 30 minggu 5 hari ya. Jadi ada gap 3 minggu dengan perkiraan berat janin 1500 dengan AFI yang masih bagus dan CPR yang juga masih baik. Jadi ini ada potensi pertumbuhan janin terhambat juga. Kemudian di usia 35 minggu tekanan darahnya masih relatif stabil. Saat itu saya periksakan rasio dari S-FLIT1 PLGF 3,7 dengan protein kreatinin rasio 28,9. Ini sudah ada peningkatan. Yang normal tadi Dr. Aldi menyatakan 0,3 ya. Ini sampai 28. Kemudian USG-nya 35 minggu, jedanya kira-kira juga masih sekitar 3 minggu, 1800 gram. Cairan ketuban sudah mulai berkurang, tapi CTG-nya masih bagus. Masih ditunggu, seminggu kemudian pasiennya datang, ya. Ini AFI-nya sudah menurun, CTG-nya masih normal. Kita lihat 37 minggu, ya. Ini juga tekanan darahnya masih relatif stabil, cairan ketuban juga oke. Akhirnya saya terminasi di usia 37 minggu, operasi sesar, pada bekas operasi sesar lahir 2000 gram, AS-nya 89, ya. Bayinya tidak masuk NICU dan saya tidak memberikan MGSO4 sama sekali. Ya. Contoh kasus kedua, ini pasien dari Kupang, ya, Primi Gravida menikah 1 tahun. Saat datang pertama kali bukan di trimester 1 tapi sudah 21 minggu. Saat itu normal, tekanan darah normal, USG-nya juga oke. Kemudian di usia dia pulang kembali ke Kupang, 30 minggu dia kembali lagi kontrol ke Surabaya. Ini tekanan darahnya mulai meningkat,
saat itu ultrasoundnya masih sesuai dengan perkiraan berat janin 1450 gram, normal, cairan ketuban normal, protein kreatinin rasionya sudah mulai meningkat. Kemudian 2 minggu kemudian ini sudah tidak diizinkan untuk pulang kembali ke Kupang. 32 minggu tekanan darahnya makin meningkat, ya. Rasio protein kreatinin rasionya masih oke, masih belum ada peningkatan bermakna. Dan demikian pula rasio S-FLIT1 PLGF-nya juga masih bagus. Ultrasound sesuai pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan janin terhambat 32 minggu. Kemudian di usia 36 minggu tekanan darah relatif tinggi stabil, ya. Kemudian USG-nya juga oke, normal AFI, kemudian S-FLIT1 PLGF rasio diulang saat itu masih bagus, jadi masih tenang meskipun protein kreatinin rasionya sudah meningkat, ya. Kemudian di 37-38 minggu 3100 gram, ya. Ini contoh pengulangan ini, ya. Ini rasio PLGF-nya juga masih bagus. Kemudian akhirnya dilakukan terminasi di usia 38 minggu 3050 gram, AS-nya outcome-nya bagus tanpa FGS4, ya. Kemudian case ketiga 38 tahun primi menikah 10 tahun, jadi ini infertil, ya. PCOS sudah ada hipertensi dan mendapatkan nifedipin yang once a day 20 mg. Kemudian saat 12 minggu screening trimester 1 itu hasilnya risiko untuk mengalami preeklamsia early onset 1:5, jadi 20%. Sedangkan yang late onset 1:4 dan ada risiko pertumbuhan janin terhambat juga 1:4. Kemudian diberikan aspirin serta kalsium. Kemudian usia 24 minggu tekanan darah normal, saat itu mulai diperiksakan rasio S-FLIT1 PLGF rasio masih 2, jadi juga masih bagus. Kemudian sampai di menjelang 34 minggu tekanan darahnya mulai meningkat, ya. Protein kreatinin rasionya 14, ini USG-nya juga masih sesuai dengan usia hamil. Di 35 minggu tekanan darah, ya, masih stabil agak tinggi, protein kreatinin rasionya 33, ultrasoundnya juga masih relatif bagus. Mencapai menjelang 37 minggu tekanan darahnya mendadak meningkat drastis 210 sampai 109, dilakukan terminasi, hasilnya 2450 mg. Kalau ini jelas pakai MGSO4, ini preeklamsia jelas, ya, dengan Apgar skor 89. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan ada manfaatnya.